Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini ibu akan membahas materi transformasi bagian kedua, yaitu mengenai rotasi dan dilatasi. Rotasi atau perputaran. Apakah kalian tahu jam dinding? Bagaimana pergerakan jarum jamnya? Apakah kamu juga mengetahui kincir angin? Bagaimana pergerakan kincir angin? Apa yang dapat kamu simpulkan dari pergerakan jarum jam dan kincir angin tersebut? Itulah yang disebut rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, arah perputaran dibagi menjadi dua. Arah positif berlawanan dengan arah jarum jam, dan arah negatif searah dengan arah jarum jam. Oke, jadi A, B di sini adalah pusat rotasi atau R. Alfa adalah sudut rotasi. Px, Y titik sebelum diputarkan, dan Px aksen Y aksen adalah titik setelah diputarkan. Ini adalah notasi atau lambang dari suatu rotasi ya. P, X, Y dirotasikan oleh A, B dengan sudut rotasinya alfa. Maka hasil bayangannya adalah P aksen min Y, X. Nah, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sejauh sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Oke, di sini ada banyak rotasi dengan sudut yang beragam dengan pusat 0,0 dan pusat titik tertentu. Oke, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 ketika bayangan P, X, Y dengan R rotasi 0 adalah sebagai pusatnya dan 90 derajat adalah sebagai besar sudutnya, maka bayangannya adalah min Y, X. Ketika rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat 0,0, maka titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan titik 0 dengan sudut minus 90 derajat, maka hasil bayangannya adalah Y, min X. Kemudian rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 dengan titik P, X, Y, rotasi dengan titik 0,0 sebagai pusat dan besar sudut putarnya 180 derajat, maka bayangan P min X, min Y. Oke. Pada rotasi, bangunan awal selalu kongruen dengan bayangannya, jadi tidak ada perubahan ukuran. Nah, perhatikan garis AB dirotasikan. Nih, kalian perhatikan ini AB. Garis AB ini dengan pusat di 0 dirotasikan dengan 40 derajat, menghasilkan bayangan A aksen, B aksen. Panjang AB sama dengan panjang aksen B aksen. Kemudian segitiga AOB sama dengan segitiga O A aksen B aksen. Titik O adalah titik invarian atau titik tetap. Pada rotasi dengan sembarang sudut putar terdapat sifat berikut: sebuah garis sama panjang dengan bayangannya, sebuah bangun kongruen atau sama dengan sebangun dengan bayangannya. Oke. Perhatikan gambar 2.1 di samping.
Gambar 2.1 tersebut menunjukkan rotasi minus 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. D di sini min 4, min 5. Kemudian dirotasikan 90 derajat, minus 90 derajat berarti searah jarum jam. Jadi yang awalnya di sini kemudian berpindah ke D aksen ini setelah diputar 90 derajat, titik D berpindah. Yang awalnya koordinatnya minus 4, minus 5 berubah menjadi min 5,4 setelah diputar sebesar minus 90 derajat. Kemudian titik C di 6,4 diputar sebesar minus 90 derajat dengan pusat di 0,0. Diputar sehingga sampai sini C aksen 4, min 6. Oke, di sini jadi PA, B, P aksen atau bayangan P, B, min A. Jadi A dan B pada titik P aksen bertukar tempat. Yang awalnya A, B menjadi B, A. Dan A menjadi berlawanan. Ketika A jadi awalnya plus maka minus, atau sebaliknya ketika A plus maka ketika A negatif maka A menjadi positif, berlawanan. Oke, kesimpulannya untuk setiap rotasi minus 90 dengan pusat rotasi 0,0 maka berlaku P dengan titik koordinat A, B, bayangannya adalah B, min A. Rotasi dengan pusat 0,0, sudut putar P dapat ditulis dengan O, P derajat. Berikutnya rotasi 90 derajat. Gambar 3.1 tersebut menunjukkan rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 yang memetakan J ke J aksen dan titik K ke K aksen. Kalian perhatikan di sini titik K mula-mula minus 5, min 4. Kemudian dirotasikan sebanyak 90 derajat. Kemudian K berpindah ke sini menjadi K aksen dengan titik-titik yang berubah. Kemudian J juga 6,3 diputar sebesar 90 derajat, bergerak berotasi sehingga berpindah ke J aksen dengan titik-titik yang berbeda dari titik awalnya. Lalu berapa titik-titik ini? Titik K menjadi 4, min 5 dan titik J menjadi min 3,6. Oke, pada rotasi tersebut diperoleh hubungan berikut. Titik J 6,3. Nah, berpindah menjadi J aksen min 3,6 dan titik K bermula min 5, min 4 menjadi 4, min 5. Jadi, kalau misalkan ibu punya P, A, B, bayangannya menjadi min B, A. Sehingga A dan B pada titik P aksen bertukar tempat, B menjadi min B atau berlawanan. Untuk setiap rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 maka A, B, P, A, B dan bayangan menjadi min B, A. Baiklah, kesimpulannya, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Rotasi yang searah dengan arah perputaran jarum jam, sudutnya negatif, dan yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sudutnya positif. Oke. Berikutnya, dilatasi, pembesaran, atau pengecilan. Pernahkah kamu meniup balon? Perubahan apa yang terjadi pada balon yang ditiup? Nah, kalian juga perhatikan gambar gelombang air di samping. Pembesaran balon dan pembesaran jarak gelombang itu nama lain dari dilatasi.
Dilatasi atau pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Oke, dilatasi, perbesaran, atau pengecilan. Dilatasi dinotasikan sebagai A, X, Y, D, lambang dilatasi, 0 adalah pusat dilatasi di sini, di 0,0, K adalah faktor skala, X aksen, Y aksen adalah titik sesudah didilatasi, sedangkan X, Y titik sebelum didilatasi. Baik, ini adalah dua buah bangun segitiga yang awal sebelum kita dilatasikan. Kemudian ini adalah yang kuning, hasil bayangan perbesaran segitiga warna merah, sedangkan segitiga yang hijau hasil perbesaran segitiga berwarna biru. Keduanya memiliki faktor skala 2 atau perbesaran 2 kali lipat dari gambar asli. Nah, sedangkan di sini K-nya bernilai negatif dan K yang di sini bernilai positif. Oke. Kemudian ini adalah pengecilan atau dilatasi dengan pengecilan, di mana gambar aslinya yang merah ini segitiga merah berubah menjadi segitiga kecil berwarna abu. Kemudian yang kuning ini adalah hasil dari dilatasi pengecilan dari segitiga berwarna biru. Ini faktor skalanya setengah, jadi kuning ini setengah kali dari segitiga biru dan segitiga putih ya, setengah dari segitiga yang berwarna merah. Nah, jadi ini adalah pengecilan dengan K setengah-setengah. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat Kx, Ky. Jadi awalnya X, Y, kemudian ada faktor skala, maka hasilnya dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan tiap X dengan Y, tiap X dan Y-nya dengan faktor skalanya, sehingga Kx, Ky. Faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf kecil, yaitu misalnya K. Nah, jika K ini lebih dari 1, maka hasil dilatasinya diperbesar atau terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika 0, K kurang dari 0 sampai dengan 1, lalu jika K lebih dari 0 sampai dengan 1, maka hasil dilatasinya diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih dari -1 dan K kurang dari 0, maka hasil dilatasinya diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat. Dan jika K kurang dari -1, maka hasil dilatasinya diperbesar, terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Oke, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan garis AB dengan A 6,4 dan B min 4,2. Kemudian didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 1,5 menghasilkan bayangan A aksen 9,6 dan B min 6,3. Dengan demikian diperoleh hubungan titik A 6,4 dengan O sebagai pusat dan 1,5 dengan skalanya
A aksen 9,6, K aksen 6 kali 1,5, 4 kali 1,5. Nah, hasilnya adalah, kita lihat ya, titik B, min 4,2 didilatasikan dengan O sebagai pusat 1,5 skalanya, B aksen min 6,3, maka B aksen min 4 kali 1,5, 2 kali 1,5. Ya, jadi ini asal mulanya dari sini ya. Jadi min 6 itu dari min 4 kali 1,5 dan 3 dari 1,5. Oke, jadi titik P, A, B didilatasikan dengan pusat O, faktor skalanya K, maka diperoleh V aksen A kali K, B kali K. Oke, ini hasil bayangannya, kalian perhatikan. Ya, ini yang min 6, min 3 ya. Oke, hasil bayangannya ini. Ini kalau misalkan yang di bawah ini, kalau misalkan K-nya pakai minus, jadi dia tidak sepihak ya dengan sudut dilatasinya. Nah, jadi kesimpulannya dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K dapat dinyatakan dengan notasi 0, O, K. Ya, PA, B, O sebagai pusat rotasi 0,0, K faktor skala, maka diperoleh bayangan P adalah A kali K, B kali K. Kemudian juga pada dilatasi dengan faktor skala K, luas bangun, hasil bayangannya adalah K kuadrat kali luas bangun asal.